Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Baik, oke. Sebelum kita mulai belajar hari ini, ada baiknya kita baca doa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita, Ibu cek kehadiran dulu ya hari ini. Iya, Bu. Kalau misalnya Ibu tanya, jawab sesuai situasi keadaan kita ya. Iya, Bu. Yang pertama, aku Mawar. Hadir, Bu. Gimana hari ini? Lumayan baik, Bu. Lumayan baik. Alda? Bahagia, Bu. Bahagia. Sedih? Tidak baik. Kenapa tidak baiknya? Sakit. Oke. Elsa Sinaga? Bahagia selalu, Bu. Bahagia selalu. Anissa Dara? Sehat, Bu. Sehat Tiara? Senang Bu, senang. Afifah Fathia? Bahagia, Bu. Bahagia. Oke. Sebelum kita masuk ke pelajaran kita, Ibu mau cek semangatnya dulu. Semangat belajar hari ini? Semangat Bu. Semangat atau enggak? Semangat, Bu. Semangat. Oke. Kalau dia lebih semangat, Ibu ada tepuk semangat nih. Jadi kalau misalnya Ibu bilang tepuk semangat, semangat. Bisa? Bisa? Oke, kita coba ya. Tepuk semangat. Semangat. Sudah siap belajar? Siap. Sudah semangat? Semangat. Konsentrasi? Ya. Oke, kita masuk ke pelajaran kita ya hari ini tentang apa? Teks prosedur. Teks prosedur. Nah, sebelum masuk ke teks prosedur, Ibu mau tanya dulu. Anak-anak Ibu pernah lihat Selandia? Pernah. Pernah lihat infografis? Pernah. Lihat di mana? Di rumah sakit. Di rumah sakit. Sekolah. Di mana lagi? Jalan. Di jalan. Ada banyak ya Selandia bertebaran di jalan. Nah, kalau misalnya anak-anak Ibu lihat di sini, Selandia itu apa sih? Langkah-langkah. Langkah-langkah apa lagi? Informasi apa lagi? Ada yang tahu? Tidak. Nah, untuk teman-teman tahu, anak-anak Ibu tahu, jadi kita bahas pada hari ini. Jadi, apa sih kaitannya infografis dengan teks prosedur? Di sini anak-anak Ibu bisa lihat bahwasanya ada 6 langkah mencuci tangan dengan sabun. Nah, berarti teks prosedur adalah suatu langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Contohnya, Cuci tangan. mencuci tangan. Oke, lanjut ke materinya. Pengertian teks prosedur. Ya. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah, instruksi, panduan, dan atau petunjuk dalam melakukan sesuatu. Nah, di sini biasanya berupa tulisan panjang, gambar, atau infografis. Nah, tujuan dari teks prosedur adalah untuk memberikan petunjuk kepada para pembaca untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini juga ada teks kebahasaan yang ada di dalam teks prosedur. Nah, yang pertama, penggunaan kalimat ajakan, larangan, atau perintah. Nah, biasanya kalimat prosedur itu pasti berisi tentang ajakan. Ayo kita mencuci tangan. Atau lagi apa lagi? Ada yang bisa berikan apa? Ayo membuang sampah pada tempatnya. Ada lagi? Ayo menggosok gigi. Betul, Alda. Tepuk tangan untuk Alda. Kalimat larangan. Kalau tadi ayo membuang sampah pada tempatnya, larangannya jangan membuang sampah pada tempatnya. Benar atau tidak? Salah. Ya, benar. Jangan membuang sampah pada jangan membuang sampah sembarangan. Oke, berarti fokus anak-anak Ibu. Tepuk tangan semuanya. Yang ketiga adalah kalimat perintah. Nah, selanjutnya penggunaan versi atau kalimat predikat yang mendahului subjek, misalnya ambillah gitu ya, tempatkanlah dan sebagainya. Selanjutnya ada kalimat unsur pengusapan atau peniadaan, contohnya setelah dicuci bersih, diolesi jagung dengan mentega dan sebagainya. Setelah itu penggunaan adverbial atau kata keterangan yang biasanya ini menunjukkan kata keterangan tempat, waktu dan sebagainya. Misalnya masukkan ke dalam mangkok telur dalam waktu sekian detik ya, dan sebagainya. Lanjut. Nah, setelah kita tahu kebahasaannya, di sini juga ada struktur teks prosedur. Nah, di sini teks prosedurnya tentang apa? Membuat telur mata sapi yang Membuat telur mata sapi yang lezat dan menyehatkan. Anak-anak Ibu sudah pernah makan telur mata sapi? Iya. Sudah deh. Di Bandung kalau kapan tuh? Pagi, malam, atau pagi? Pagi, siang, malam. Kenapa Alda makan telur? Karena suka telur, Bu. Karena suka telur. Oke, selain suka telur,
lezat ada temannya? Nah di sini ibu mempunyai contoh struktur pembuatan yaitu membuat telur mata sapi yang lezat dan menyehatkan. Nah di sini selain lezat, telur mata sapi juga bermanfaat dalam kesehatan tubuh, gitu ya. Telur mata sapi kaya akan vitamin D yang mampu memperkuat tulang dan kaya protein guna menjaga kesehatan otot. Mengingat hal tersebut, maka sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi telur mata sapi. Benar kata Alda. Pagi, siang, sore, malam makan telur ya, biar sehat gitu. Oke, selanjutnya secara lebih rinci berikut adalah cara pembuatan telur mata sapi. Nah yang pertama yang dibutuhkan adalah telurnya pasti, nggak mungkin kalau telurnya nggak ada ya. Terus yang kedua minyak, yang ketiga garam. Nah sementara itu alat yang dibutuhkan teflon, spatula dan kompor. Oke, setelah alat dan bahan dipersiapkan, maka proses pembuatannya yang pertama ada yang bisa membacakan proses pembuatan telur mata sapi? Ada yang mau? Oke, Agus, coba Agus. Baik, yang pertama dari dampak teflon, minyak goreng secukupnya. Kedua, panaskan teflon. Tiga, pecahkan telur di atas teflon. 4, taburi garam secukupnya. 5, tutup telur mata sapi matang, baru tiriskan. Dan yang terakhir, yang keenam, sajikan telur di piring. Oke. Tepuk tangan untuk Agus. Ada yang sudah pernah buat telur mata sapi sendiri? Sudah. Gimana rasanya, enak atau enggak? Ada apa ya? Oke, setelah kita tahu, nah di teks tadi ada strukturnya. Nah, struktur dari teks tersebut itu ada 4. Yang pertama, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan yang terakhir adalah bentuk. Nah, di sini di dalam struktur teks tujuan tadi, bahwasanya struktur teks itu yang pertama bertujuan, isinya adalah tujuan. Dan tujuan ini adalah berisi gambaran awal teks mengenai panduan atau instruksi dalam membuat sesuatu yang akan kita buat tadi. Yang tadi kalau kita contohnya buat apa? Telur mata sapi. Nah, alat dan bahan itu berisi tentang hal-hal yang bersifat habis pakai, sedangkan alat adalah media yang kita gunakan. Nah, langkah-langkahnya adalah bagian yang utama dalam pembuatan, yaitu urutan secara kronologis ataupun panduan yang disusun secara ukur. Yang selanjutnya adalah penutup yang berisi simpulan atau penegasan ulang. Nah, dari materi ini yang ingin ditanyakan? Tidak? Paham? Oke, kalau paham, ibu mau ngasih kuis nih buat anak-anak ibu. Nah, di sini ada 3 kuis. Jadi, ibu akan bagi menjadi 3 kelompok. Nah, kelompok yang pertama ada Anissa dengan Afifah Fatia, yang kedua Septi dengan Agus. Nah, yang ketiga karena ganjil ya, jadi Alda, Elisa dengan Tiara. Oke, jadi kelompok 3. Nah, jadi ada 3 pertanyaan. Teman-teman, anak-anak ibu boleh cari dulu jawabannya, diskusi dengan teman-temannya. Nanti ibu kasih waktu 5 menit untuk mencari jawabannya. Oke, kelompok 1 sudah. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3 sudah semua. Oke, yang pertama tadi siapa yang pertama tadi? Kelompok 1. Oke, kita urutan kelompok 1 aja ya. Kelompok 1. Aku Fatia, boleh. Apa jawabannya? Boleh. Soalnya itu mengapa teks berjudul membuat telur mata sapi yang lezat dan menyehatkan termasuk teks prosedur. Jawabannya Karena teks tersebut berisi panduan, instruksi, atau pedoman dalam pembuatan sesuatu, yaitu cara membuat telur mata sapi yang lezat dan menyehatkan. Oke, kita cek ya. Iya, Bu. Jawabannya. Betul. Mana nih? Betul. Betul ya? Jadi jawabannya adalah berisi panduan, instruksi, atau pedoman dalam pembuatan sesuatu, yaitu cara membuat telur mata sapi yang lezat dan menyehatkan. Oke. Soal yang kedua. Kelompok 2? Oke, siapa yang mau jawab? Agus. Oke. Boleh? Jawabannya apa, Agus? Baik, misalnya adalah sebutkan untuk kalimat inversi dalam teks telur mata sapi yang lezat dan menyehatkan. Jadi dari contoh soal tadi itu terdapat di bagian pertama dan kedua, di mana yang berisi contoh kalimatnya adalah panaskan teflon, yang kedua adalah pecahkan telur tepat di atas teflon. Oke, kita cek jawabannya apakah benar. Benar. Jadi jawabannya adalah panaskan teflon dan pecahkan telur tepat di atas mejanya. Kelompok yang terakhir, nomor 3. Siapa yang mau jawab?
membuat telur mata sapi yang lezat dan menyehatkan? Jawabnya, tujuan pembuatan teks tersebut adalah mengajak pembaca untuk mengkonsumsi telur mata sapi dan memberi instruksi tata cara pembuatannya. Oke, kita cek jawabannya apakah benar. Yeay. Tujuan pembuatannya teks prosedur adalah mengajak pembaca untuk mengkonsumsi telur mata sapi dan memberi instruksi tata cara pembuatannya. Oke, dari pelajaran yang sudah kita dapatkan pada hari ini, gitu ya, Ibu ingin meminta satu anak ibu untuk memberikan kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa? Oke, Afif sama dia boleh. Jadi kesimpulannya, materi teks prosedur ini mempelajari langkah-langkah, instruksi, panduan atau petunjuk dalam melakukan sesuatu dengan tujuan untuk memberi petunjuk kepada pembaca dalam melakukan pekerjaan secara tepat dalam bentuk panduan bisa berupa ajakan, larangan, dan perintah. Oke, tepuk tangan untuk Afif. Oke, benar ya. Jadi kesimpulan kita pada hari ini adalah materi teks prosedur mempelajari langkah-langkah, instruksi, panduan, dan petunjuk dalam melakukan sesuatu dan untuk memberikan tujuan, memberi petunjuk kepada pembaca dalam melakukan pekerjaan secara tepat dan tepat. Oke, tepuk tangan kita untuk kita. Jadi sekian pelajaran kita pada hari ini. Jadi untuk pengakhiran kita pada hari ini, sebelumnya Ibu ingin memberikan tugas dulu kepada anak Ibu untuk memberikan video atau membuat video tentang teks prosedur. Boleh membuat cara membuat teh, boleh cara menyapu, itu kebebasan untuk anak Ibu. Nanti minggu depan akan Ibu tanyakan, kita tampilkan videonya. Bisa? Bisa. Oke. Pembelajaran kita pada hari ini kita tutup. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.